selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan. Dan untuk podcast yang satu ini, seperti biasa kamu bisa nontonin di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, di Twitter, di Facebook, di YouTube. Semua sama nama akunnya @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, bisa nontonin di Sindo News, dan bisa nonton juga di aplikasi RCTI Plus. Gampang kan? Jadi bisa langsung di-share aja sama teman-teman kamu ya. Dan untuk sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita punya tema mengenai miskin solusi. Kebakaran terus mengancam Jakarta. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran dua narasumber untuk kali ini. Beliau-beliau ini adalah Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5, Bang Hendy Chandra, dan juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Kak Sandra Charlotta Leluli. Bang Hendy dan Kak Sandra, apa kabarnya? Kayaknya udah jadi narsum langganan di sini ya? Iya. Ya? Gak juga. Jadi datang tuh udah gak perlu briefing, udahlah kita ngobrol-ngobrol santai seperti biasa gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai sibuknya kampanye, Kak Sandra, ya. Bang Hendy? Sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak ya? Kalau bergerak dari sebelumnya udah pasti, ini lebih gentar lagi. Semakin sosialisasi ya? Semakin lebih mengenal warganya, semakin sini apa yang semakin dirasakan nih, mungkin satu-satu Kak Sandra atau Bang Hendy dulu. Kak Sandra, ladies first. Mengenai apa dulu? Warga-warganya, ketika udah semakin belusukan, apa nih, omongan-omongan warga, harapan-harapan warga sih lebih tepatnya. Harapan warga sih udah pasti banyak ya, karena ini kan kita DPR RI dapilnya luas ya. Semua dapil 456, semua berbeda-beda harapan dan keinginannya. Kita bicara dari dapil yang Pak Hendy aja dulu, karena kan saya ada berada di dia juga di dapil 5. Jakarta Timur. Di mana dapil 5 itu kan ada terdiri dari 3 wilayah Jakarta Timur, itu Jatinegara, Durensawit, sama Kramat Jati ya, Pak Hendy, kalau nggak salah. Nggak salah betul ya? Kalau nggak salah betul pasti ya. Memang kalau kebutuhan masyarakat sih selain kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, ya kan, dengan misi visinya Perindo juga mesejahterakan masyarakat, UMKM yang kita lakukan tetap kita lakukan, ya kan. Nah, makanya di beberapa bulan terakhir ini kita juga giatkan aksi nyata programnya untuk melindungi aset masyarakat yang ada. Jadi karena udah musim kemarau kemarin cukup panjang, sudah sering terjadi kebakaran juga di DKI ya, makanya dari pihak DPW DKI Jakarta melakukan aksi nyata dengan membantu menyumbang alat pemadam kebakaran ke semua warga yang ada di DKI Jakarta. Seluruh warga DKI ya? Iya. Ini dia nih alatnya. Ya, jadi kalau di Jakarta Timur itu kan kita khususnya 3 tempat itu kan kita punya wilayah tuh sangat crowded, yang 3 tempat. Betul, ini. setuju. Crowded banget dan rawan penduduknya itu rawan terjadi bencana, terlebih bencana kebakaran. Nah, karena rawan penduduk itu sendiri, karena dia terdapat juga di tiga wilayah tadi itu pasar besar-besar itu, pasar induk, pasar Jatinegara itu kan padat sekali dengan penduduk dan rawan terjadi sesuatu bencana, khususnya kebakaran itu sendiri. Betul. Seperti itu. Tadi sebelum on air juga kita sempat bahas ya soal kebakaran ini gitu. Jadi kemarau yang panjang sekali di tahun 2023 ini menjadi salah satu faktor utama penyebab kebakaran. Bahkan nggak cuman kebakaran, nggak cuman panas aja, tapi hujan juga ternyata bisa memicu untuk kebakaran gitu ya. Dan tadi ada 700 ya Bang Hendy ya? 700 kebakaran selama 2023 yang sudah terjadi ya, dan sampai pemerintah tuh turun loh ya untuk membantu para warga DKI Jakarta. Melihat fenomena seperti ini, tanggapan dari Bang Hendy dan juga Kak Sandra seperti apa? Bisa dulu nih. Fenomenalnya sih gimana ya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah selain mengedukasi ya kan, dan juga kita bantu alat pemadam kebakaran, walaupun ini untuk api kecil ya, karena kan potensi kebakaran itu dimulai dari saklar listrik, ya kan, kompor kecil, itu yang kita bisa bantu, dan masyarakat peduli juga, mesti mengerti. Kalau kebakaran sudah besar ya semua alat pemadam nggak akan bisa, menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kalau itu memang bagus juga yang disampaikan oleh Pak Hendy, karena kan kalau untuk menghadapi terjadinya kebakaran itu kan kita perlu penanggulangan. Sebenarnya penanggulangan itu sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Oke, seperti
Tapi sebelum terjadinya penanggulangan, makanya di sini kan kebanyakan sampai terjadinya kebakaran kan penduduk itu kan setiap ada kejadian kebakaran bukannya membantu terlebih dahulu, pasti kan dia yang dilihat kerumunan dulu, kerumunin yang terjadi, ada apa nih, jadi sehingga di situ kan terhalang tuh petugas pemadamnya untuk masuk ke pelosok itu atau ke wilayah itu sendiri karena udah terhalang oleh para penduduknya itu karena warga yang ngerubutin udah panik, ingin seneng, ada keributan apa nih, jadi menghalangi itu. Nah penanggulangan itu sendiri ya tentunya kita dari seperti yang Pak Hendy bilang edukasi, sosialisasi tentang alat pemadam kebakaran itu sendiri, itu tentang kenapa kalau terjadi kebakaran harus apa yang kita lakukan, ya jangan panik pasti kan nomor satu panik, gitu ya. Jangan panik. Terus kalau cuma kebakaran di rumah contohnya karena kelalaian itu kan yang menyebabkan juga terjadinya kebakaran. Faktor dari terjadinya kebakaran itu ada beberapa, diantaranya karena kelalaian manusia tadi. Misalkan dia lagi masak nih, ibu-ibu kan terutama kan ibu-ibu suka masak, saking asik masak sambil nonton film sinetron. Nah terus sambil masak, masakannya ditinggal di kompor, terus dia pergi ke TV ditinggalin nggak sadar kebakaran. Itu kan kelalaian. Satu lagi kelalaiannya cara memasangkan alat dari untuk ke kompor gas itu, kepalanya kompor gas itu untuk masang ke selangnya itu kan kalau tidak tepat pada sesuai dengan standarisasinya terjadi kebocoran, baik itu di kompor gasnya maupun di selang, itu kelalaian. Ditambah lagi warga pada penduduk kan suka menggunakan obat nyamuk bakar. Penggunaan obat nyamuk bakar itu sendiri kalau kurang tepat pada tempatnya bisa mengakibatkan kebakaran itu sendiri. Atau taruh lilin, saking mau supaya karena nggak mati lampu, taruh lilin juga di sembarang tempat sehingga terjadi kebakaran. Itu kelalaian yang bisa terjadi, dan pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai standar juga bisa mengakibatkan itu kebakaran terjadi. Itu baru faktor dari kelalaian tadi manusia sendiri. Tapi jangan salah, masih juga ada faktor lain, yaitu kayak keisengan orang atau sabotase, iseng dia bakar buang rokok, puntung rokok sembarangan, dia buang bakar sampah sembarangan, sehingga itu bisa menimbulkan juga terjadinya kebakaran karena faktor sabotase tadi atau keisengan orang itu sendiri. Iya, dari warganya justru ya kebanyakan ya, kelalaian lah, sabotase lah, ketidakdisiplinan lah, lupa lah apa segala macam. Emang banyak kalau kita berbicara tentang faktor kenapa kebakaran itu bisa terjadi ya, faktor utamanya memang kemarau berkepanjangan kemarin gitu ya, tapi jangan sampai lalai juga gitu kalau kita melakukan sesuatu di rumah. Dan artinya kalau tadi disebutkan di tahun ini saja sudah sekitar 700-an ada kebakaran di DKI Jakarta ya selama 2023. Bukan berarti di tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada kebakaran, selalu saja ada ya bencana kebakaran ini gitu. Dan seakan-akan ini kesannya pemerintah kok tidak punya solusi gitu untuk bisa istilahnya mencegah kebakaran ini bisa terjadi. Apakah memang seperti itu? Kalau pemerintah sih banyak lakukan tindakan juga, dari pihak pemadam kebakaran sudah melakukan edukasi. Edukasi tuh sudah sering padahal ya. Sudah berkali-kali ya kan, cuman memang kembali lagi ke manusianya. Itu dia. Dan juga kebutuhan alatnya. Dan mereka kalau tahu itu akan menyebabkan potensi kebakaran, tapi kalau nggak ada alatnya untuk membantu memadamkan api juga repot juga. Betul. Karena kalau kebakaran listrik, mereka nggak bisa pakai air. Ya, konslet. Disiram pakai air kan, makanya makin konslet. Salah satu solusinya ya pemadam kebakaran ini ya kan untuk api kelas B dan C, untuk api listrik dan api minyak yang kita kasih ini yang untuk bisa memadamkan api tanpa perlu khawatir pakai air. Jadi kalau pakai air listrik pakai konslet. Kalau minyak kebakar mereka siram air bisa besar. Kalau api kayu, api sofa apa itu kan bisa pakai air. Makanya ini salah satu tindak aksi nyata Perindo ya untuk DKI, makanya kita bantu kontribusi supaya masyarakat ini selain sejahtera juga aman. Iya, itu yang paling penting sih. Nah, kita mau ngomongin ini nih. Jadi ini adalah dibilangnya apa? Mini apar ya? Apar tangannya. Apar tangan. Apar tangan. Jadi ini kalau aku ngomonginnya anak-anak muda lah ya, anak-anak milenial dan juga Gen Z. Pasti banyak banget anak muda Gen Z yang
Kalau pergi ke suatu tempat, misalnya ke mall atau misalnya ke ini deh, ke naik pesawat gitu. Sebenarnya kan APAR tuh ada ya di situ ya. Di setiap kendaraan, di setiap kendaraan yang kita naikin, kendaraan umum, bahkan travel Bandung Jakarta pun ada APAR di situ. Tapi kadang anak-anak muda itu suka acuh tak acuh sama alat tersebut. Bahkan ketika ditanya bisa nggak pakainya, nggak tahu gitu. Jadi maksudnya sosialisasi mungkin kurang di situ gitu. Akhirnya meskipun APAR disediakan, tapi mereka nggak tahu cara pakainya gimana. Mungkin sosialisasi di situ yang kurang ya. Nah jadi begini, ya bisa ini kali ya Pak Hendy ya. Memang benar kata Pak Hendy, perlu adanya edukasi. Yes, betul. Dan seperti pertanyaan tadi Mbak Laras mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah punya solusi ya. Sebenarnya sudah dipasang hidran-hidran di setiap titik-titik di wilayah tempat-tempat yang kemungkinan akan bisa terjadinya kebakaran. Sprinkle-sprinkle di setiap gedung kantor, rumah sakit, sekolah mungkin, atau di gedung-gedung pertokoan yang dipadati oleh pengunjung. Dan juga ada penghisapnya itu, detektornya untuk asap, api dan gas itu sendiri. Sebenarnya itu sudah ditaruh di setiap gedung, ada standarisasi gedung itu sendiri, perkantoran, pertokoan, mall atau rumah sakit, sekolah bahkan sudah sih dipasang seperti itu saya rasa. Dan juga APAR itu sendiri mungkin ya, sebagian tempat seperti tadi ada di mungkin di mobil travel, bahkan di mobil pribadi sendiri masing-masing udah punya sendiri. Dan mungkin di rumah warga sudah ada juga yang punya, tapi juga banyak yang belum punya. Memang perlu adanya edukasi, sosialisasi lagi bagi pemerintah, menggerakkannya kepada rakyat di bawah lewat RT RW, disosialisasikan kembali cara bagaimana untuk menanggulangi kebakaran itu sendiri. Karena faktor-faktor tadi yang udah saya sebutkan, timbulnya kebakaran karena itu. Terus penanggulangannya bagaimana, seperti yang tadi, salah satunya penanggulangannya dengan alat-alat tadi yang sudah disediakan setiap titik, ditambah lagi dengan APAR ini yang sangat ringan, karena ini ada alat kebakaran yang memang ringan sekali yang bisa dimiliki semua warga kita semua. Dan memang tidak perlu tidak harus disepelekan karena ini sangat penting. Itu sosialisasi yang perlu kembali digiatkan, digalakkan untuk para warga lewat pemerintah. Walaupun pemerintah sudah mengadakan atau mendistribusikan atau sudah menyiapkan fasilitas itu semua yang seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, tapi untuk tambahan Mbak Laras netizen ini yang anak-anak muda sekarang kan teknologi semua sudah maju. Makanya untuk alat pemadam ini juga udah maju. Jadi ini sebagai contoh. Kalau memang kita lihat kan biasa pemadam itu tabung. Iya. Ada kabelnya. Iya gede gitu. Ada tekanan. Ya kan, dia tekan ada pressure yang keluarnya itu powder atau foam. Betul. Nah, karena kemajuan teknologi, kotak ini kan dari Rusia teknologinya, walaupun made in sudah di China, menekan cost ya. Cara penggunaannya pun sangat mudah ya. Nah, mungkin bisa sambil diarahkan ke kamera nih. Cara pemakaiannya, jadi di sini ada pinnya ya. Kita bisa cabut dulu pinnya ya. Setelah kita cabut, lalu ada tombol kuning ya. Kita tekan dan ini diarahkan ke api, sumber apinya, karena ini keluarnya nanti gas, jadi pada saat aktivasi tidak meninggalkan kotoran atau residu. Jadi dia hanya mematikan api aja. Dan ini catatan bukan untuk api yang besar ya? Bukan api besar, untuk api kecil. Dan ini tidak perlu dilakukan perawatan sekali pakai. Karena biasa kalau orang kita bisa beli tapi ya merawatnya ya suka agak-agak jorse ya, alias jorok sekali. Dan ini produk bisa tahan sampai 10 tahun. Jadi selama 10 tahun masih bisa disimpan ya? Masih bisa disimpan. Jadi pada saat disimpan pun di rumah, jangan taruh di bawah laci atau di dalam lemari ya. Atau terkena panas ya? Ya, kena panas nggak apa-apa. Kalau dalam mobil pun nggak apa-apa. Gitu. Cuma mesti tempat yang visible. Yang gampang terlihat. Ya, gampang diraih ya. Jadi pada saat kebakaran dia tahu, oh ya ada pemadamnya di sini. Jadi jangan diumpetin ya. Jangan diumpetin. Bingung. Apalagi manusia udah kebakaran panik, bingung. Tapi biasanya kalau udah 10 tahun udah nggak tahu di mana tuh naruhnya. Kalau nggak digantung aja gitu. Ditempel di dinding. Ditempel di dinding. Pertanyaannya, ini warga yang bisa ngedapetin tuh gimana caranya? Ini kan untuk warga kan? Dibagikan gratis untuk warga karena harganya ini satu begini 250.000 ya. Jadi dari DPW DKI sudah berikan ke semua caleg yang ada di DKI. Minta sama calegnya masing-masing ya. Masing-masing. Karena memang instruksinya cukup jelas. Kita kasih ke RT RW dulu. Gitu. Ya. Terus
kita kasih ke rumah makan yang ada warung-warung ya kan. Karena di DKI ini perumahannya sampai jutaan, kita baru sanggup supply 5.300 lebih. Karena keterbatasan pemadam ini dan juga kemampuan kita cukup. Mungkin kita akan kedepannya akan tetap selalu mengadakan, memberikan ya semampu kita bisa, karena juga jumlahnya terbatas. Tapi sudah 5.300 lebih. Iya, itu saja sudah sangat membantu, lumayan lah 5.300 ya. Dan ini adalah pertolongan pertama ya. Jadi jangan menganggap api semua bisa padam pakai ini, enggak, ini pertolongan pertama aja. Karena seperti yang tadi disebutkan ya, kalau api minyak ketemu air ya nggak akan mati-mati gitu ya. Jadi inilah sebetulnya salah satu pemadam api yang efisien ya, bisa bilang seperti itu ya. Kalau gitu terakhir dong Bang Hendy sama Kak Sandra, tips-tipsnya nih untuk Sobat Aksi Nyata, terutama untuk menghadapi kebakaran yang amit-amit jangan sampai terjadi lagi lah gitu, silahkan. Kalau untuk saya pribadi sih, kembali lagi tipsnya buat teman-teman semua yang ada di tempatnya, bagi pemirsa yang menonton juga acara podcast ini, saya hanya mau memberi arahan, masukan, jika terjadi kebakaran nantinya, tolong jangan panik. Yang jangan panik, yang harus dilakukan adalah untuk yang secara gampang dulu, seandainya tidak punya alat seperti ini, ambil dulu cara yang masih manual, ya, kain dibasahin atau karung dibasahin, tutup dulu angan api yang ada di yang kebakaran tersebut, atau kalau yang sudah punya alat bisa juga menggunakannya langsung. Dan jangan panik jika terjadi tersebut pun, sebaiknya menelpon nomor telepon pemadam kebakaran atau petugas yang sudah siap menerima telepon untuk dipanggil dan melakukan untuk memadamkan api tersebut jika api memang sudah terlalu besar. Intinya siapkan di rumah alat APAR seperti ini, bagus buat para warga yang sekitar supaya tidak panik. Lakukan ini yang pertama dilakukan, atau dengan cara manual tadi kalau belum ada alatnya, seperti kain dibasahin tadi atau siram pasir kalau ada pasir, tapi kemungkinan kan nggak semua orang stok pasir. Yang paling mudah kain atau karung dibasahkan, tutup kepada api yang lagi menyala itu. Seperti itu, dan jangan segan-segan untuk bertanya kepada warga sekitar, bersosialisasi, saling memberi masukan kepada teman sekitarnya untuk menanggulangi kebakaran ini bersama-sama, bergotong royong. Seperti itu sih. Laras, kalau menurut saya. Bang Hendy ada tambahan? Kalau dari saya sih lebih baik mencegah daripada kejadian ya. Jadi kalau untuk kompor pastikan jangan sampai bocor. Masak jangan ditinggal. Terus kalau colokan listrik jangan terlalu banyak. Ya, satu colokan bisa buat selusin atau semua perangkat ada di sana, itu aja pencegahan. Kalau pergi dicabut kali ya. Instalasi listrik harus yang tepat penyusunannya. Jangan sampai korslet itu. Kalau nggak tepat jadi korslet. Betul. Ini tuh memang harus diulang-ulang ya, karena ini memang kita ya kan harus diulang-ulang supaya terus ingat di otak, supaya disiplin lah di rumah. Jadi udah nggak ada miss lagi begitu. Dan tentunya Sobat Aksi Nyata, ini tuh berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kali ini Partai Perindo ngajakin kamu Sobat Aksi Nyata untuk bergabung bersama Partai Perindo. Dan untuk infonya bagaimana caranya bergabung dengan Partai Perindo, kamu lihat aja di websitenya di www.partaiperindo.com, atau kalau mau lebih simpel, kamu download aja aplikasi Partai Perindo di App Store ataupun di Play Store. Atau kalau mau lebih simpel lagi, nih kamu scan barcode yang ada di sini ya. Sudah? Kalau sudah, aku mau ngucapin terima kasih untuk Pak Hendy dan juga Kak Sandra sudah hadir kembali di podcast Aksi Nyata. Jangan bosan-bosan buat hadir di sini untuk mengedukasikan Sobat Aksi Nyata ya. Kita bisa promosi kita dong. Oh, boleh. Mau promosi dulu mungkin? Oh, boleh. Nomor berapa nih? Ya, hai pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Saya Sandra Charlotte Leluli. Jangan lupa ya, pilih coblos saya pada saat nanti pemilu Pileg tahun 2024, tanggal 14 Februari, datang ke TPS Sandra, caleg DPR RI, DKI 1 Jakarta Timur, Perindo, nomor urut 3.
Jangan lupa nomor urut 3, Balaras, teman-teman semua. Nomor 3. Dong Pak Hendy, jangan mau kalah dong. Oke, kalau saya Hendy Chandra, Dapil 5, wilayah Jakarta Timur, Jatinegara, Duren Sawit, dan Kramatjati. Coblos nanti tanggal 14 Februari, nomor 2. Hendy Chandra. Ya. Terima kasih. Oke, 3 dan 2. Jangan kebalik. 3 dan 2. Oke, terima kasih Kak Sandra dan juga Bang Hendy. Laras juga mau ngucapin terima kasih untuk Partai Perindo ya yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.